Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Baiknya Maulin dengan NIM 24095111118. Dalam video ini saya akan membahas salah satu kasus yang bertemakan tentang identitas nasional. Sebelum membahas ke kasusnya, tentu saja kita harus mengetahui apa itu identitas nasional. Jadi, identitas nasional adalah karakteristik, nilai, dan ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain ataupun negara lain. Jadi, identitas nasional bisa dikatakan sebagai ciri khas dari bangsa tersebut. Kemudian, identitas nasional terbentuk dari sejarah, budaya, bahasa, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di negara tersebut. Yang dimana tentu saja identitas nasional berfungsi sebagai pemersatu dan pembentuk rasa kebanggaan serta solidaritas nasional. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui apa saja bentuk-bentuk dari identitas nasional tersebut. Jadi yang pertama ada bahasa nasional. Jadi bahasa nasional kita, bahasa pemersatu kita yakni bahasa Indonesia. Jadi itu fungsinya mempersatukan masyarakat dari berbagai suku di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, suku di Indonesia sangatlah banyak. Jadi kita membutuhkan satu bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah simbol negara. Jadi simbol negara kita, negara Indonesia adalah pertama ada lambang negara yakni Garuda Pancasila, kemudian ada bendera kita, bendera merah putih, ada lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan masih banyak lagi yang menjadi simbol yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah budaya dan adat istiadat. Contohnya seperti batik, kemudian ada pencaksilat, tari-tarian, musik tradisional, pakaian adat. Nah, jadi hal-hal tersebut menjadi bagian dari budaya yang mencerminkan dari identitas nasional Indonesia. Sehingga itu membedakan Indonesia dari negara lain. Kemudian ada nilai dan ideologi Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar yang memuat nilai-nilai utama seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang menjadi panduan moral dan identitas bagi bangsa Indonesia. Kemudian juga yang tak kalah penting dan yang tidak boleh dilupakan adalah sejarah bersama, di mana sejarah bersama ini adalah pengalaman sejarah seperti perjuangan kemerdekaan, juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Kemudian identitas nasional ini juga penting untuk membangun persatuan dalam keragaman serta menjaga jati diri bangsa di tengah pengaruh budaya global. Dalam video ini yang akan saya bahas atau salah satu kasus yang saya ambil dari identitas nasional ini adalah kasus klaim batik oleh negara lain, khususnya negara tetangga kita yakni Malaysia. Faji meminta maaf atas tindakannya yang mengklaim batik sebagai warisan budaya Malaysia. Dari yang tersebut, ia mendapatkan informasi bahwa batik berasal dari Indonesia. Sontak saja. Is batik from Malaysia or Indonesia? Kasus ini menjadi perhatian besar bagi Indonesia pada tahun 2009, tepatnya pada saat itu muncullah kontroversi ketika beberapa media melaporkan bahwa Malaysia mengklaim batik sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Kasus ini tentu saja menimbulkan reaksi yang kuat dari masyarakat Indonesia yang dimana memandang batik sebagai bagian penting dari identitas dan kebanggaan nasional. Seperti yang saya sebutkan tadi, batik masuk ke dalam budaya dan adat Indonesia yang sangat menciri khaskan Indonesia. Jadi tentu saja masyarakat akan ikut
memiliki reaksi yang kuat karena memandang batik ini sebagai bagian penting dari identitas tersebut. Kemudian juga ada beberapa poin penting dari kasus ini. Jadi yang pertama ada sejarah batik. Batik telah menjadi bagian dari budaya Indonesia selama berabad-abad. Batik dikenal di berbagai daerah di Indonesia dengan beragam motif dan teknik yang unik, seperti batik Solo, batik Yogyakarta, batik Pekalongan, dan Madura. Jadi setiap daerah di Indonesia ini memiliki corak dan motif khas yang menggambarkan filosofi dan identitas budaya setempat. Jadi kami masyarakat Indonesia tetap merasa bahwa itu tidak cocok untuk diklaim dan itu adalah budaya asli Indonesia. Kemudian dari Malaysia sendiri memiliki batik yang berbeda dalam teknik dan motif dibandingkan dengan batik Indonesia. Namun, dalam beberapa kesempatan Malaysia memasukkan batik sebagai bagian dari seni dan budaya mereka. Misalnya, dengan mengenakan batik dalam acara-acara resmi, tentu saja hal ini memicu kontroversi dan muncul anggapan bahwa Malaysia mengklaim batik sebagai milik mereka. Walaupun sebenarnya yang mereka pakai adalah versi lokal batik yang berbeda dari Indonesia, namun tetap saja muncul berbagai komentar tentang pengeklaiman batik tersebut. Kemudian tentu saja ketika berita klaim ini muncul, masyarakat Indonesia merespons dengan kuat. Media pegiat budaya dan berbagai komunitas mengadakan kampanye untuk melindungi batik sebagai warisan budaya Indonesia. Masyarakat mulai menggalakkan penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kebanggaan nasional, dan juga kampanye ini mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Kasus ini mendorong Indonesia untuk mempercepat proses pengakuan batik sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Jadi pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO secara resmi mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia. Pengakuan ini menegaskan bahwa batik adalah milik budaya Indonesia dan memiliki nilai historis, artistik, dan filosofi yang penting bagi bangsa Indonesia. Setelah pengakuan dari UNESCO, pemerintah Indonesia menetapkan pada tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Hari ini dirayakan setiap tahun dengan mengenakan batik sebagai bentuk penghargaan dan kebanggaan terhadap warisan budaya bangsa. Jadi, kesimpulannya, kasus klaim batik ini mengajarkan pentingnya melestarikan dan mempromosikan budaya lokal agar tetap dikenal dan dihargai di tingkat internasional. Pengakuan UNESCO tidak hanya memberi perlindungan hukum terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya menjaga dan mempromosikan kekayaan budayanya. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.